البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Oh ya, tayyib. 153, tayyib. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim di dalam Syifaul Alil muka surat yang ke-43, wa kullu wahidin min hadhihi taqadir kat tafsil minal qadari sabiq, ini ya. Dan masing-masing dari takdir-takdir tadi, baik takdir sanawi yaitu yang terjadi pada setiap Lailatul Qadar, ataupun takdir umri yang terjadi ketika kita masih di alam janin, ataupun juga takdir yaumi yang ditulis oleh dikirim oleh para malaikat yang mengurusi rezeki setiap hari itu adalah bagaikan perincian terhadap takdir yang dulu, yaitu yang ditulis pada waktu yaitu kejadian ditulisnya takdir oleh kolam. Wa dzalika dalilun ala kamali ilmihi subhanahu wa qudratihi wa hikmatih. Dan di dalam itu semua ada dalil tentang kesempurnaan ilmu Allah. Bagaimana pen-pen ini tadi semua sesuai dengan pen yang terbesar itu, penulisan di Lauhul Mahfuz. Tidak ada satupun yang keluar dari apa yang telah Allah Ta'ala sebutkan di dalam Lauhul Mahfuz itu. Perincian tahunan sama, perincian umri juga sama, demikian pula perincian harian itu juga sama. Ternyata semuanya betul-betul sesuai dengan apa yang Allah tulis dulu, menunjukkan kesempurnaan ilmunya dan juga kesempurnaan kekuasaannya untuk menjadikan segalanya itu berjalan sesuai dengan apa yang telah Dia tetapkan. Tidak ada satupun yang mampu keluar dari ketetapan Dia, satu biji zarah pun, satu jengkal pun. Dan juga sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala, segalanya adalah berantai satu sama lain, ada keterkaitan dengan perkara yang sebelumnya ada terkaitan dengan ini, keterkaitan dengan ini, dan seterusnya. Dan itu kalau dikisahkan panjang, contoh-contoh hikmah Allah Ta'ala, masalah ini dengan masalah itu, ternyata nanti berantai kepada kejadian ini, dan seterusnya. Wa ziyadati ta'rifihil malaikah, dan itu juga menunjukkan, yaitu tambahan pemberitahuan dari Allah Ta'ala kepada para malaikat, wa ibadahul mu'minin, dan kepada para hambanya yang beriman, binafsihi wa asma'ih, tentang diri Allah Ta'ala dan nama-namanya. Setiap kali para malaikat melihat bahwasanya kenyataannya sesuai dengan yang Allah sebutkan dulu, maka semakin mereka mengenal. Demikian pula para hamba yang lain mengenal Allah, betul-betul Allah Ta'ala adalah la yukhliful mi'ad, Dia tidak menyelisihi janjinya. Yang Allah Ta'ala janjikan kepada para nabi itu pasti terlaksana, Allah akan menolong mereka. Demikian pula yang Allah Ta'ala janjikan kepada para hamba yang beriman, Allah akan menolong mereka sesuai dengan yang Dia janjikan dulu. Allah tidak menyelisihi janji. Tapi kenapa kita terkadang mengalami kekalahan, terkadang mengalami ini dan itu? Karena ada hikmah yang Allah Ta'ala inginkan di balik itu. Sebagaimana dikatakan bahwasanya kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Dan juga Allah Ta'ala telah menyebutkan bahwasanya musibah itu adalah untuk mencuci dosa-dosa kaum mukminin. Sebelum mereka mendapatkan kemenangan akhir yang terbaik, wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik adalah untuk orang yang bertakwa. Ini adalah kalimat yang tidak akan Allah Ta'ala selisihi dan tidak akan Allah Ta'ala rubah. Tetap kemenangan terakhir adalah bagi orang-orang yang beriman, asalkan dia beriman sampai di akhir masanya. Baik. Kemudian Imam Ibnul Qayyim juga masih dalam Syifaul Alil, tetapi di muka surat yang ke-25. Fattafaqat hadhil ahaditsu wa nadhairuha ala annal qadra sabiqa la yamna'ul amal. Maka hadis-hadis ini dan yang semisal dengan itu sesuai, yaitu saling bersepakat, saling berjumpa untuk menetapkan bahwasanya takdir yang terdahulu itu tidak menghalangi amal. Ya, kalau orang telah ditulis bahwasanya dia akan masuk surga, ini tidak menghalangi untuk dia beramal. Karena apa? Takdir Allah itu ada sebabnya dan segalanya itu ada jalannya. Kenapa dia masuk surga? Apakah langsung Allah pindahkan dia dari bumi langsung ke surga? Tidak demikian. Tapi melalui perjuangan yang besar, melalui belajar yang bagus, kemudian beramal yang baik, berdakwah dan seterusnya,
mengalami sekian banyak ujian, rintangan, halangan dan seterusnya. Nah, baru kemudian dia mencapai apa yang dibalik jalan yang susah tadi, yaitu kenikmatan surga. Menunjukkan bahwasanya takdir tadi itu tidak menghalangi adanya amal. Kita ditakdirkan menjadi orang yang pandai boleh jadi, tapi apa? Kuncinya adalah dengan cara apa? Belajar, berdoa dan seterusnya. Kita ditakdirkan jadi orang kaya, bukan kemudian langsung kita mendapatkan emas 1 tan dari langit, tapi apa? Dengan berusaha sedikit demi sedikit terus menerus. Kemudian ternyata Allah Ta'ala memberkahi apa yang kita kerjakan, dapat rezeki dari arah yang tidak disangka setelah berusaha. Sebagaimana Allah Ta'ala menakdirkan untuk Maryam setelah beliau melahirkan Nabi Isa itu, beliau apa? Beliau sehat kembali. Tapi apa? Dengan ada upaya, yaitu apa? Wahuzi ilaiki bijidin nakhlati tusaqitu alaiki rutaban janiyah. Yaitu goyangkan pangkal dari pokok kurma itu, niscaya dia akan menjatuhkan kepadamu buah-buah yang sudah masak. Padahal kita tahu pokok kurma itu digoyang oleh kita nggak akan goyang, apalagi digoyang oleh wanita, apalagi wanita yang baru saja melahirkan, tenaganya sangat lemah. Tapi Allah menyuruh untuk berusaha. Setelah itu Allah yang memudahkan. Ternyata betul-betul bergoyang dan jatuh buah-buahnya itu. Jadi ada usaha dan Allah yang menyempurnakannya. Wala yujibul ittikala alaih, dan tidak mengharuskan untuk kita itu bersandar kepada takdir tadi. Bagaimana kita bersandar pada takdir padahal kita tidak tahu takdir kita nanti apa? Bersandar pada sesuatu yang tidak jelas. Belum jelas bagi kita apakah kita masuk surga atau masuk neraka, itu belum jelas untuk kita. Tapi kita disuruh untuk berusaha dan beramal. Bal yujibul jidda wal ijtihad. Bahkan pengetahuan akan takdir tadi mengharuskan kita untuk bersungguh-sungguh dan bekerja keras. Karena apa? Dengan kita mempelajari takdir, tahulah kita takdir Allah itu ada hikmahnya. Berarti kita harus menempuh hikmah tadi, menempuh jalan dan sebabnya tadi itu. Fa inna safinata la tajri 'alal yabas. Karena yang namanya kapal itu tidak berjalan di atas daratan. Ini kapal umum, bukan kapal yang sudah dikasih tayar dan lain-lain. Maka kalau kita tahu kapal itu jalannya adalah di lautan, jangan dibiarkan dia ada di daratan, harus kita bawa ke lautan. Nah, baru kita akan mendapatkan rezeki yang terkait dengan kapal itu, yaitu mungkin ikan atau apa itu, tiket untuk mengantar orang dan sebagainya. Jadi ada upaya. Qauluhu fahadzal qadar, kita baca di atasnya, berarti qala Syekhul Islam rahimahullah, fahadzal qadar qad kana yunkiruhu ghulatul qadariyah qadiman wa yunkiruhu wa munkiruhul yauma qalil. Takdir ini yaitu takdir yang bersifat apa itu? Azali, yaitu yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Ini dulu diingkari oleh ghulatul qadariyah, orang qadariyah yang melampaui batas di dalam menentang takdir Allah. Sementara orang-orang yang mengingkari itu pada hari ini sedikit. Tayyib, qauluhu fahadzal qadar ay al-madhkur fi ma taqaddam wa huwa ilmuhul asya'a qabla kauniha. Yaitu takdir yang disebutkan di dalam penjelasan terdahulu, yaitu pengetahuan Allah tentang perkara-perkara sebelum perkara itu terbentuk, wa kitabatuhu laha, dan penulisan Allah terhadap perkara-perkara tadi. Tabqa ma yujadu fi hiniha, sesuai dengan apa yang didapatkan ketika tiba waktunya. Qad kana yunkiruhu ghulatul qadariyah, itu dulu diingkari oleh orang-orang qadariyah yang melampaui batas. Ka Ma'bad al-Juhani, seperti Ma'bad al-Juhani alladzi sa'ala bena Umar an maqalatih, yang mana Ibnu Umar bertanya tentang ucapan dia. Kalau di dalam hadisnya adalah apa? Su'ila, beliau ditanya oleh siapa? Yahya bin Ya'mar dan Abdurrahman tentang apa? Ma'bad al-Juhani yang begini. Baik, wa ka Amr bin Ubaid, dan seperti Amr bin Ubaid yang ditahdir oleh siapa? Oleh Qatadah. Qatadah dituduh punya akidah qadariyah juga, tapi apa? Itu sekedar pengaruh sedikit-sedikit aja. Tapi beliau sendiri apa? Mentahdir Amr bin Ubaid sebagai qadariyah yang istilahnya apa? Qadariyah yang tulen. Wa ghairih, dan yang selain mereka berdua. Fayunkiruna ilmahul mutaqaddim wa kitabatahus sabiqah. Mereka mengingkari ilmu Allah yang terdahulu dan penulisan Allah yang sama aja, terdahulu, sabiqah. Wa yas'umuna annahu amrun
annahu amara wa naha wa huwa la ya'lamu man yuti'uhu mimman ya'sih. Mereka menyatakan bahwasanya Allah memerintah dan melarang dalam keadaan Allah tidak tahu siapa nanti yang akan menaati dia dan siapa yang mendurhakai dia. Ini berarti apa? Menuduh ilmu Allah Ta'ala itu terbatas. Balil amru unf ay musta'naf. Bahkan urusan ini adalah perkara yang terbaharui. Kata mereka, Allah baru tahu sesuatu kalau sesuatu itu sudah terjadi. Tayyib. Wa hadzal qaul awwalu ma hadatsa fil Islam ba'da inqiradi asril khulafa'ir rasyidin. Pendapat ini adalah yang pertama kali terjadi di dalam Islam setelah hapusnya atau setelah habisnya masa khulafaur rasyidin. Ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan pendapat sebagian ulama. Walaupun yang lain mengatakan apa? Tasyayyu itu sudah ada di zaman sebelumnya, yaitu di zaman khulafaur rasyidin, bahkan Ali bin Abi Thalib. Baik. Wa kana awwalu man adhara dzalika bil Basrah Ma'badul Juhani. Ma'bad al-Juhani yang pertama kali menampilkan itu di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Baik, makanya para ulama mengatakan apa? Imtahinu ahlal Basrah bil qadar wa imtahinu ahlal Kufah bi at-tasyayyu dan seterusnya. Yaitu apa? Ujilah penduduk Basrah tentang masalah takdir dan ujilah penduduk Kufah tentang masalah tasyayyu dan ujilah penduduk Syam dengan masalah apa itu? An-nasab, kebencian terhadap ahlul bait. Tayyib. Wa akhadha anhu hadzal madhhab Ghailan ad-Dimashqi. Dan yang mengambil madhab ini dari dia adalah Ghailan ad-Dimashqi. Falamma btada'a haula'i at-takdziba bil qadar, manakala mereka itu membuat bid'ah berupa pendustaan terhadap takdir, radda alaihim man baqiya minas sahabah. Mereka dibantah oleh para sahabat yang tersisa. Kalau Ma'bad al-Juhani ini di zaman siapa itu? Umar bin Abdul Aziz. Baik. Ka Abdullah bin Umar. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor yang ke-8. Wa Abdullah bin Abbas, ini diriwayatkan oleh Al-Ajurri di dalam Asy-Syariah nomor yang ke-467 dan dihasankan sanadnya oleh Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri. Dan juga apa? Di nomor yang ke setelahnya 469 dengan sanad yang sahih. Tentang apa? Ucapan Ibnu Abbas tentang Qadariyah. Wa Wasilata binil Asqa. Wasilah bin Asqa ini disebutkan oleh Al-Lalikai di dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah yang keempat, muka surat yang ke-806. Dan juga Ibnu Battah menukilkan pengingkaran Wasilah Ibnul Asqa di dalam kitab beliau Al-Ibanatul Kubra yang ketiga, muka surat 316. Yaitu intinya adalah apa? Wasilah bin Asqa memerintahkan untuk orang-orang yang sholat di belakang Qadariyah itu mengulang sholatnya, dan melarang orang untuk sholat di belakang Qadariyah. Cuma yang terlanjur sholat maka harus mengulang sholatnya. Menunjukkan apa? Nggak boleh berimam kepada apa? Kepada orang yang kafir, mengingkari ilmu Allah Ta'ala dan seterusnya tadi. Wal Qadariyatu yang qasimuna ila firqatain. Orang Qadariyah terbagi menjadi dua kelompok. Kita ambil satu di sini. Al-ula tunqiru annallaha sabaqa ilmuhu bil asya'i qabla wujudiha. Kelompok yang pertama mengingkari bahwasanya Allah ilmunya itu mendahului perkara-perkara sebelum itu terwujud. Wa tas'umu annallaha lam yaqdiril umur azalan, dan mereka menyatakan bahwasanya Allah tidak menetapkan perkara-perkara itu di zaman yang dulu. Walam yataqaddam ilmuhu biha, dan ilmu Allah tidak mendahului itu semua. Ini adalah apa? Menuduh ilmu Allah cacat, dan demikian pula apa? Rububiyah Allah Ta'ala itu kurang. Wa innama ya'lamuha idza waqa'at. Allah hanya mengetahui kejadian itu ketika telah terjadi. Berarti siapa yang mengatur dan mengendalikan? Enggak ada. Takdir bukan di tangan Allah. Masing-masing mengurus takdirnya sendiri-sendiri. Sebagaimana ucapan mereka apa itu? Khawarimul ajal. Allah boleh jadi menetapkan sesuatu, tapi ternyata dengan adanya gempa bumi orang ini mati duluan sebelum Allah menyangka itu. Wah, ini ajaib. Tayyib. Qala al ulama wal munkiruna li hadza inqaradu.
Orang-orang yang mengingkari ini, mengingkari takdir yang azali dan ilmu yang azali tadi, mereka telah hilang, telah terhapus. Hujahnya sangat lemah sehingga apa? Mubtadi'ah sendiri sudah meninggalkan pendapat yang se-ekstrim tadi. Wa humul ladzina kafarahumul a'immah Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Mereka itulah orang-orang yang dikafirkan oleh para imam seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Wa humul ladzina qala fihim Asy-Syafi'i nadhirul qadariyata bil ilm fa in aqarru bihi khusimu wa in ankaru kufiru. Yaitu debatlah orang Qadariyah dengan ilmu, yaitu tentang masalah ilmu. Allah punya ilmu atau tidak? Kalau mereka mengakui iya Allah punya ilmu, maka mereka akan terbantah. Kalau Allah punya ilmu berarti apa? Allah telah tahu segalanya. Soalnya kalau Allah Ta'ala dikatakan dia ilmunya ketika sesuatu terjadi, berarti apa? Mengatakan ilmu Allah Ta'ala itu kurang. Kalau ilmu kurang berarti tetap saja Allah Ta'ala memiliki apa? Mutlaqul jahal. Masih ada sisi kebodohan. Na'udzubillah. Padahal apa? Allah Ta'ala segalanya adalah sempurna. Sebagaimana itu adalah dasar yang ditetapkan oleh orang-orang ahli kalam sendiri. Bahwasanya apa? Mu'ti syai' mu'til kamal aula bih, dan al-khaliq aula bil kamal. Pemberi kesempurnaan lebih berhak memiliki kesempurnaan, dan pencipta lebih berhak memiliki kesempurnaan. Kalau dia punya sedikit ilmu tetapi ternyata masih memiliki sisi kebodohan, maka tidak layak dia itu dikatakan sebagai pencipta, dan tidak layak dia dikatakan memiliki ilmu yang mutlak. Maka kalau mereka mengatakan memang Allah punya ilmu, berarti konsekuensinya adalah tahu segalanya. Tidak boleh ada sisi kebodohan sedikit pun, baik bodoh dalam perkara yang akan terjadi ataupun bodoh terhadap perkara yang perincian perkara yang sedang terjadi. Makanya beliau mengatakan kalau mereka mengakui Allah punya ilmu, maka apa? Mereka terbantahkan sendiri. Karena konsekuensinya apa? Mereka harus mengakui Allah tahu perkara sebelum itu terjadi. Kalau mereka mengingkari Allah Ta'ala punya ilmu, berarti mereka kafir. Kenapa? Ayat sekian banyak di dalam Al-Quran mengatakan bikulli syai'in alim, mengatakan alimun hakim, mengatakan hakimun alim, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, ayat yang entah boleh berapa ratus membicarakan masalah ilmu Allah Ta'ala itu. Di mana ayat itu? Mengingkari satu ayat saja kafir, apalagi mengingkari ratusan ayat. Maka dari sudut pandang manapun mereka akan kalah. Ini orang-orang yang mengingkari ilmu Allah yang sabit. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.